Saudara-saudara, mengapa saudara berbuat baik pada orang lain? Gandhi menyampaikan ada dua motivasi ketika seseorang berbuat baik. Yang pertama, orang itu berbuat baik karena rasa takut. Takut ditolak, takut disakiti, takut dijauhi, takut mendapat nilai yang jelek sehingga dia berbuat baik pada dosennya, pada gurunya, mempunyai motivasi yang salah. Yang kedua, seseorang berbuat baik karena memang dia mempunyai kasih. Sekalipun difitnah, tidak diterima perbuatan baiknya, ditolak, disakiti, digosipkan macam-macam, tapi orang ini tetap berbuat baik, tetap mengasihi, karena dia mempunyai motivasi yang benar. Kemudian menurut Stephen Post, pemimpin dari Institute from Research Unlimited Love, yang telah melakukan banyak penelitian tentang altruisme. Altruisme itu adalah paham yang lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain. Dia meneliti tentang kasih sayang dan layanan. Kemudian dari hasil itu dia menyimpulkan bahwa ketika seseorang memberikan diri untuk mengasihi, untuk berbuat baik pada orang lain, terutama itu dimulai sejak muda, orang ini akan mengalami kepuasan dalam dirinya. Orang ini akan mempunyai kesehatan fisik yang meningkat dan dapat mengurangi depresi dalam kehidupannya. Orang ini akan mengalami kesejahteraan dan keberuntungannya meningkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian apa yang Alkitab tulis tentang kasih? Dalam suratnya Rasul Petrus mengatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang kamu takuti, dan janganlah gentar. Rasul Petrus menasihatkan kenyataan hidup yang dialami oleh orang Kristen, bahwa tidak mudah menjadi orang Kristen. Kesusahan, penderitaan, kegagalan, dan sebagainya itu akan mewarnai kehidupan orang Kristen. Jadi menjadi Kristen itu artinya siap menerima segala konsekuensi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam melakukan kasih ataupun kebaikan, terkadang ada rasa gengsi, ada rasa takut atau keraguan-raguan dalam diri kita, sehingga kebaikan itu berhenti dalam diri kita. Rasa gengsi, takut, atau ragu-ragu itulah yang membuat seseorang tidak dapat bertindak untuk menyatakan kasih. Sehingga seperti judul drama Korea, kasih tak tersampaikan. Jika kita cermati, ada 3 ajakan yang Rasul Paulus sampaikan dalam suratnya di dalam 1 Petrus 3 ayat 15-17. Yang pertama, menjaga kekudusan diri. Saudara, kita harus selalu mengingat bahwa hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri kita masing-masing sebagai orang percaya. Kemudian yang kedua, siap sedia memberikan pertanggungjawaban dengan apa yang sudah dilakukan. Yang ketiga, tetap berbuat baik. Dalam perspektif iman Kristen, ketiga tindakan itu dilakukan orang Kristen untuk meneladani Kristus. Sebagai respon atas kasih Kristus yang besar kepada kita, kita mengasihi Tuhan Yesus karena kita mengalami kasih Tuhan. Pengalaman dikasihi oleh Tuhan menjadikan kita mampu melakukannya sebagaimana yang dikatakan dalam bacaan kita
di Injil Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mewujudkan kasih dalam perbuatan baik bukanlah hal yang mudah. Untuk itu dibutuhkan penolong, yaitu Roh Kudus, yang menyertai orang-orang percaya dan mengenal Allah. Oleh karena itu dikatakan bahwa dunia tidak melihat dan mengenal Dia. Dunia tidak melihat dan mengenal Roh Kudus. Mengapa demikian? Sebab pada hakikatnya Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Ia tidak memaksakan dirinya untuk masuk ke dalam hati seseorang, tetapi ia tinggal dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak tantangan untuk mewujudkan kasih dalam sebuah tindakan. Salah satu tantangan itu adalah kebencian dan keegoisan masing-masing pribadi. Dengan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, murid-murid Yesus dimampukan hidup dalam kasih dan mengalirkan kasih kepada sesama. Begitu pula berlaku untuk kita saat ini. Ketika mau membuka diri dipimpin Roh Kudus, maka akan dimampukan hidup dalam kasih dan mengaktualisasikan kasih itu dalam sebuah tindakan. Pada Minggu Prapaskah 6 ini, firman Tuhan mengajarkan kita untuk merasakan kasih Allah yang selalu melingkupi kehidupan kita. Sehingga ada kerinduan dari dalam diri kita masing-masing untuk mengasihi orang lain dengan motivasi yang benar, yaitu mengasihi sebagai respon kepada kasih Allah yang telah kita terima dan telah kita rasakan dalam hidup kita. Banyak orang membutuhkan kasih, banyak orang hidup di dalam kebencian, banyak orang hidup dalam amarah, dendam, luka hati, kesepian, pesimis, atau dikenal dengan orang-orang sulit, baik dalam komunitas maupun dalam keluarga. Sehingga mereka membutuhkan sapaan kasih dari kita. Pengalaman dikasihi menjadikan seseorang mengalami perubahan dalam hidupnya. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap mengasihi sekalipun kasih yang kita lakukan akan dengan mudah dilupakan dan tidak diperhitungkan. Tetapi mari selalu belajar berbuat kasih, berbuat baik, apapun yang terjadi. Amin. Tuhan memberkati kita.